هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita hormati kepada ibu pengurus beserta jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 2227, hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meminta kepada Allah dalam berbentuk doa. Apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ada 4 hal dalam doa ini Bapak Ibu yang kita berlindung kepada Allah. Yang pertama adalah Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, aku berlindung kepada Engkau dari nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau wa min da'watin la yustajabu lah, dari doa yang tidak pernah dijawab. Jamaah rahimakumullah, agaknya doa ini kita biasakan, membacanya boleh kapan saja, selama itu keadaan atau tempat yang suci. Boleh selesai sholat, sebab dalam keterangan hadis tidak disebutkan tempat khususnya, berarti pilihan. Yang penting doa ini kita baca kapan saja. Namun oleh para ulama, Bapak dan Ibu,
lebih sering dibaca doa ini ketika akan taklim dan sesudah taklim. Bolehkah kami baca sesudah sholat? Tidak perlu. Ada 4 hal di sini Bapak Ibu yang kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu jamaah, kalau kita kembali merenungkan apa yang sudah kita amalkan, kita lakukan saat Ramadan kemarin. Dihitung Ramadan itu misal jumlah malamnya 30, berarti sudah 30 orang guru mungkin hadir di hadapan Bapak Ibu memberikan tausiahnya atau ceramahnya atau pengajiannya. 30 orang, 30 malam. Nah, dari sekian banyak yang disampaikan itu, aku yakin Bapak dan Ibu tentu ada yang teramalkan, ada yang tidak teramalkan. Kira-kira kalau dihitung-hitung mana yang lebih banyak? Bahkan ada jemaah aku bertanya, Bu, 30 malam Ibu dicaca aja ceramah aja. Nanti karena Ibu kaji Ustaz. Udah Ustaz. Atu kutiba alaikumus syiyam. Jadi apa yang dimaksud ilmu bermanfaat itu? Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat itu berguna untuk dunia dan akhirat. Atau lebih diamalkan untuk kebaikan akhirat. Seperti untuk ibadah. Makanya setiap ibadah itu sebelum kita amalkan, itu terlebih dahulu kita berilmu dulu. Jangan seperti yang sudah-sudah Pak ya, Ibu. Ya, apa namanya? Belum dilakukan, belum berilmu tapi sudah dilakukan. Seperti berapa banyak itu Bapak Ibu. Apalagi sebentar lagi misal ibadah kurban sudah dekat. Berilmu dulu. Seperti larangan-larangannya bagi seorang yang akan berkurban, gitu. Ada ketentuan-ketentuannya. Jangan kerjakan ini, jangan ini. Pelajari dulu. Atau bagi panitia, yang termasuklah peserta, jangan dijual kulit. Jadi pelajari dulu. Kalau Ramadan kemarin Bapak Ibu, malah doa untuk berbuka puasanya itu ada juga yang salah pakai. Assalamualaikum, doa itu dibaca sebelum berbuka. Diterjemahannya berbeda lagi. Ya Allah, telah hilang rasa haus. Ya kan? Berarti kan minum dulu tuh. Atau dahaga sudah hilang. Artinya sebelum beribadah itu alangkah mulianya, alangkah baiknya kita berilmu dulu. Lalu ilmu ini Bapak dan Ibu, ada yang tidak bermanfaat, didengar ada, bahkan dipelajari ada, tapi tidak diamalkan. Ini yang paling sengsara. 30 malam, bahkan ada pengajian subuh di sebagian tempat. Nah, kalau 30 kali itu pengajian subuh, lah 60 kali, mungkin lah tahu sebuah
kitab tahu kira baca buku. Tapi tak teramalkan semuanya. Bapak Ibu, jangankan itu, ada berbentuk perintah, yang mana perintah ini ada yang kewajiban, ada yang tidak menjadi kewajiban, itu pun belum teramalkan. Seperti orang yang takwa itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kita ini kan alumni Ramadan semua ini. Alumni Ramadan. Dalam Ramadan sedikit tidur. Pulang tarawih saja jam 9. Yang paling capek jam 10. Baca Quran itu tidur bangun. Baru tidur jam 2 jam 3 bangun mulai. Nah, itu teramalkan. Lalu ketika Ramadan sudah berlalu, apakah ini masih berlanjut? Ayat tadi kanu qalilan minal laili ma yahja'un adalah orang-orang yang takwa itu, orang takwa itu malamnya sedikit tidurnya. Nah, di Ramadan itu teramalkan insyaallah. Tapi apakah berlanjut sesudah Ramadan? Sebanyak Julai. Ditambah kalimatnya 1 Julai. Kalau di Ramadan itu kan sedikit tidur. Ramadan berlalu sedikit tidur. Dia tambah. Kalau sedikit tidur banyak bangunnya. Kalau sedikit tidur, tidur. Ini di antara contoh yang standar. Belum lagi wabil ashari hum yastaghfirun. Bila menutup malamnya, orang-orang yang takwa itu dalam Ramadan kita kerjakan itu. Apabila penutup malamnya mereka beristighfar, hum yastaghfirun, setidaknya sayyidul istighfar. Kalau malam apakah lanjut sampai hari ini? Itu diantara memohon kita kepada Allah. Jangan ada ilmu yang kita dapat itu, yang kita dengar atau yang kita pelajari tak teramalkan. Padahal Bapak Ibu, coba ayat yang dibaca Imam kita tadi, la yastawi ashabun nar ashabul jannah, itu yang tidak salah. Tidak sama penduduk neraka itu dengan penduduk surga. Penduduk surga ashabul jannah humul faizun, orang-orang yang juara. Faizun itu boleh dibaca faizin. Kalau faizin kita baca ketika hari raya, minal aidin wal faizin. Kita kembali menjadi pemenang, kembali jadi juara. Juara banyak atau seketik? Seketik. Yang juara itu punya alumni Ramadan. Dia ada tambah. Saya tahu aku kau. Nanti undang tadi. Apalah apa wajah Bapak Ibu? Jo duduknya apa? Yang mudah-mudahan kita yang faizun, itu maksudnya mudah-mudahan kita termasuk faizun. Siapa yang faizun? Tidak ada tawaran lain diberikan oleh Allah. Ashabul jannah. Ashabul jannah. Bapak Ibu, kalau di dalam tulisan atau kalau menulis, jannah itu darajat. Darajat atau derajat, naik tingkatan. Kalau neraka itu ad-darkun, darkun asfal, turun. Mana payah?
Naik atau turun? Naik ya. Amalan yang kita lakukan itu Bapak Ibu, semakin diilmui, ada ilmu awak mengamalkannya, kita dapat, kita amalkan, itu tingkatan surganya terus naik. Jadi saya tidak memastikan kalimat pasti lah, tapi yang awak kok insya Allah masuk surga mustahil dah. Kita bukan pelaku dosa besar. Kita bukan penzina, pembunuh. Wah, semua dosa besar bukan syirik. Jadi kita beramal ini dengan ilmu itu Bapak dan Ibu hanya mencari tingkatan surga. Makanya setiap nabi, mulai dari nabi sebelum Nabi Muhammad itu, semua meminta mati dalam keadaan muslim. Muslim itulah husnul khatimah. Jadi yang husnul khatimah itu mati dalam keadaan muslim. Dan satu di antara syarat itu sudah ada sebenarnya. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Mencari tingkatan surga itu adalah dengan ilmu. Oh, jangan dikira Bapak dan Ibu mereka sholat di rumah atau di mana lah. Kita di sini sholat tapi didengar pengajiannya. Tidak sama nanti tingkatan surganya. Sama, sebab surga itu derajat. Itu makanya kalau surga ini berat. Mendaki ke mana? Mari mendaki Bapak Ibu. Mencapai setinggi apa level surga kita nanti? Itu tergantung hari ini. Berbeda dengan neraka itu tidak derajat. Darkun Tuhan turun. Itu makanya dicampaan sehingga jatuh ke dasar neraka selama 70 tahun baru sampai bawah. Menurun itu mudah enggak? Mudah, itu makanya masuk neraka itu sangat mudah. Masuk surga derajat, tingkatan, ya naik tinggi kan, dan itu tidak mudah. Ngantuk yang dilawan itu tidak mudah. Kalau mudah kok pangguh Bapak Ibu. Nah, kalau mudah bangun subuh itu atau bangun tahajud itu, ini penuh nih. Itu kan payah. Sekedar membuka selimut saja payah. Dan itu yang dilawan. Makanya surga itu semua yang berlawanan dengan hawa nafsu. Karena itu Bapak Ibu coba lihat, mana kita banyak gagal meninggalkan ada perintah, ada larangan. Mana banyak kita gagal mengajukan perintah atau meninggalkan larangan? Mana banyak gagal? Meninggalkan larangan. Ada perintah tidak kita kerjakan, ada larangan tidak kita tinggalkan. Mana paling banyak kita gagal? Meninggalkan larangan. Dilarang kita kerjakan. Bapak Ibu, sama keduanya? Enggak, beda. Ada perintah tidak dikerjakan, ada larangan tidak ditinggalkan. Nan paling baik nama yang dilarang. Seolah siku larangan, seolah kabari. Kamu bawa tetap. Nabi Adam di mana gagalnya? Nah, dilarang. Dilarangkan. Dilarang nomor. Nabi Adam tuh dilarangkan gagalnya. Ini perintah enggak? Apa perintah Allah? Adam, tinggallah di salubur. Apa perintah enggak? Nikmati semuanya. Ambil, minum, makan, minum, semuanya bersenang-senanglah. La taqrabu hadhihi syajarah. Syajarah. Cie dah boleh. Cie itu dah boleh. Cie itulah yang gagal. Aku bawakan kekinian. Bapak Ibu, di antara semua ibadah yang Allah perintahkan itu,
Mana lebih banyak perintah atau larangan? Perintah. Larangan apa? Satu cuman. Puasa, hanya itu larangan. Puasa itu larangan, dilarang makan, dilarang minum. Ada halal loh. Dilarang hubungan suami istri di siang hari. Kan dilarang tuh. Makanya Bapak dan Ibu, bila manusia itu mampu yang dilarang itu nyetahan, maka puasa la'alakum tattaqun, langsung kalimatnya. Kamu akan jadi orang takwa, kamu akan jadi faizun. Kalau perintah coba selama Ramadan Bapak dan Ibu baca Quran, baca enggak? Iya. Sholat, hebatnya sholat. Jangankan ketinggalan yang wajib, talambe yang sunat saja misal. Oh talambe tarawih sekian rakaat atau enggak ikut, menyasa enggak dalam hati? Menyasa. Tarawih itu hukumnya sunat. Dalam Ramadan. Kalau Ramadan lalu masalahnya di situ. Padahal Bapak Ibu, motivasi kita, alhamdulillah kita masih istiqomah dengan pengajian ini. Ini mencari tingkatan surga kita. Tapi setiap apa yang kita dapat dari pengajian, misalkan lupa kaji, ulang video apa? Kamu coba ulang-ulang. Yang Allah sampaikan siku, yang indah. Itu loh hebatnya kalau dunia digital, dunia teknologi. Cuma Ustaz, tidak adil kami sholat ini apa Ustaz? Tidak agak yang dia buat itu siapa? Hilang nilai pahalanya. Yang dihitung tuh yang duduk di sini. Bapak Ibu kira sama nilai pahala nonton di YouTube dengan yang duduk hadir? Tidak sama. Kalau sama cak cuma nih nggak, biar kamu sudah ngasih di live aja. Ya bisa sampai live. Ya tidak sama. Yang datang ke sini itu yang tingkatan derajatnya tidak sama orang yang beriman berilmu dengan yang tidak. Yang masuk, yang duduk tidak sama. Yang membuat kita berbeda dari yang tidak hadir itu duduk ini. Duduknya pun terserah. Tak lu sampai apa untuk duduk itu. Itu makanya ya begitu Allah sayangnya sama kita. Sesuatu yang tidak menjadi kewajiban itu boleh pilihan untuk kita. Cuma di situ dalam surah Al-Mujadilah itu berlapang-lapanglah. Artinya apa? Lapang hati, bukan lapang tampik ya. Lapang itu maksudnya maju ke depan supaya orang yang tiba belakangan tidak melangkahi awak. Ada adab-adabnya itu. Yang dikatakan oleh Allah diangkat derajatnya itu ya yang hadir. Yang hadir itu yang duduk. Makanya majelis namanya, majelis ilmu atau majelis taklim. Tahu arti majelis? Bukan majelis duduk. Iya, ijlis duduklah. Cuma duduk itu dalam bahasa Arab dua itu Bapak Ibu. Duduk. Dua. Ada qu'ud, qu'adan. Ada ijlis jalasa. Di dalam majelis ilmu ini tidak dipakai qu'ud atau qu'adan. Apa sebab? Ijlis itu duduk salaman Bapak Ibu kan. Orang Arab mengatakan ijlis dari atas ke bawah.
Kalau awak sedang tegak majelis, mereka juga. Tapi kalau sedang di bawah, untuk naik ke atas, qa'ud. Itu bedanya. Dari atas ke bawah. Di dalam di majelis ilmu itu majelis yang dipakai bukan qa'ud. Kenapa? Penyampai biasanya sedikit, pendengar yang banyak. Nah, itu makanya kedudukan Abu Yufa itu tentu beda ya sedikit. Bedanya Ustaz, duduk. Abu ingin bukot, Ustaz ingin di atas, silakan gantian kita biar Abu duduk. Tapi semuanya terangkat derajatnya, karena dalam surah Al-Mujadilah itu kan diangkat derajatnya. Derajat apanya? Sampai tingkatan surganya. Nah Bapak Ibu, dari sekian yang kita dengar, yang kita pelajari, memohon kita kepada Allah agar jangan sampai tidak ada yang tidak teramalkan atau ilmu yang tidak bermanfaat. Itu untuk urusan akhirat, dan urusan dunia juga begitu. Kita punya ilmu tapi tak berguna untuk orang banyak. Makanya ilmu itu, kalau kita ingin berkekalan sampai kita mati, itu kasih tahu, berbagi kepada yang lain. Misalkan kita bisa suatu ilmu, walaupun ilmu dunia, kalau dibagikan kepada yang lain, kira saat kita sudah tiada, dia akan mengalir terus menjadi ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang selalu diamalkan orang-orang yang hidup saat kita sudah tiada lagi di dunia ini. Rasulullah sendiri pun memohon Bapak Ibu agar jangan ada ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung malah kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa kita mohon kepada Allah agar ilmu yang tidak bermanfaat itu tidak ada sama kita. Yang kedua, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk tahu? Aku bagi contoh. Bapak Ibu pernah ke Pantai Padang? Di sekitaran Masjid Al-Hakim itu. Kan ada batu tuh mencolok di tengah laut. Ada 2 orang muda-mudi, start dari jam 9 pagi, pulanglah sore bahkan malam, duduk saja situ. Mungkin hanya sebotol aqua yang mereka minum. Ndak kara suami laui kancamnya bayu para kami itu tanam di situ. Atuh khusyuk. Sange tua matahari. Nggak pakai payung gitu. Alun angin kencang. Bahkan kok ada hujan badai pun duduk aja itu. Ya itu ibarat khusyuk. Sama nak khusyuk dari pagi juga itu. Pulang lah sore ternyata mungkin malam. Terbayang? Terbayang. Sholat lain pernah fokus sermanta. Nah, ini berarti ada yang kurang dalam diri. Kekhusyukan itu sudah hilang, sudah menjauh dari diri kita. Di antara penyebab hati yang tidak pernah khusyuk itu hubbud dunia, karena terlalu mencintai dunia. Saya kutip ini dari pendapat Imam Al-Ghazali. Kita kalau terlampau cinta kepada dunia, bukan tidak boleh ini yang tidak boleh kan terlalu mencintai dunia.
Padahal kalau kita dalam sholat, nah misalkan dalam sholat yang dibutuhkan kekhusyukan dalam sholat itu. Coba Bapak Ibu, apakah ada hubungan kompor yang di rumah dengan bacaan sholat kita? Apa kata? Mungkin bisa jadi lebih khusyuk memasak daripada sholat. Sholat kalau ketika masak itu anak karena ibu garamnya anak kurang ini segala macam itu mungkin ikut. Nah, kenapa kalau dimasakkan ibu punya perhatian, tapi ketika di sholat tidak punya perhatian? Kita mohon maaf, kurang perhatian kepada sholat, baru mengerjakan sholat. Kalau Bapak Ibu, kalau Ibu ingin memasak lama, pasti mencari resep kan? Ini koi itu. Tapi resepnya. Nah, kalau awak ingin sholat khusyuk, cari tidak resepnya? Sekurang-kurangnya. Paham tak apa yang dibaca? Paham. Mulai dari takbir itu sampai salam, mengarati makasihnya. Nah, disitulah minus kita. Kita baru mengerjakan sholat, mencapai kekhusyukan itu. Imam Al-Ghazali mengatakan setidak-tidaknya engkau paham apa yang kau baca, karena dia bahasa Arab. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nanti di rumah bacalah terjemahan sholat itu. Fokuskan ke situ bacaan itu, renungkan. Nah, coba rasakan nanti di sholat zuhur. Takkan ada gangguan tuh masuk ke sini. Kenapa? Kalau pikiran kita kosong, disitulah syaitan masuk. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, "Idza kabbara ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu akan mulai sholat dan bertakbir, maka syaitan datang. Uzkur kaza. Ingat ini ya, karena aku. Berarti siapa yang bilang karena? Ya syaitan. Karena dia di sini, di pikiran kita. Tapi kalau fokus kepada bacaan, apalagi sholat jahar, maghrib, isya, subuh itu kan mendengar bacaan imam itu. Kenapa ada imam yang menangis? Kenapa ada ketika jadi makmum kita fokus ke situ? Karena paham apa yang dibaca imam. Minusnya kita kurang perhatian kepada ibadah sholat kita, makanya sulit mencapai khusyuk. Itu pun kata Imam Al-Ghazali, tingkat kekhusyukan paling rendah tuh paham apa yang dibaca. Artinya yubana fokus kepada bacaan itu yang derajat yang paling rendah. Awak dapat rendah sajalah tuh. Supaya apa? Supaya hubud dunia yang di luar itu tidak dibawa dalam sholat. Itu mestinya. Nah, tapi kalau cinta kita ke dunia itu melekat Bapak dan Ibu, dia akan terbawa ke sholat. Aku kan mencontohkan tadi ibu memasak, belum lagi pekerjaan kita sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pedagang dan lain sebagainya, petani. Kan aja tahu dalam sholat. Kok petani di Bapak Muhammad ada duit? Senang sholat. Pegawai itu loh, pedagang dan lain-lain. Nah, muncul kan dia dalam sholat. Di mana kekhusyukan kita? Bapak Ibu, nilai plusnya ini. Untung khusyuk pun tidak masuk rukun. Untung tidak masuk rukun. Kalaulah khusyuk kau jadi rukun dalam sholat, habis awak. Tidak ada ciala yang sholat gitu yang tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa isyarat Al-Quran
khusyuk itu allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah itu. Orang-orang yang dia yakin akan kembali kepada Allah. Kematian maksudnya. Berarti Bapak Ibu, kenapa Nabi memberikan isyaratnya sebelum sholat? Ingatlah, anggap ini sholat terakhirmu. Setelah ini kamu tidak sholat lagi, kamu akan mati, kamu akan kembali kepada Allah. Ternyata benar Bapak Ibu. Kalau kita menganggap itu sholat terakhir kita, pasti fokus. Sama Bapak Ibu, kalau tahu sudah pengajian kematian awak, kamu tidak pulang ke rumah. Sudah pengajian kau mati, dia mau pulang. Kamu yakin siku nanti? Kecil anak Bapak Ibu mah pulang lama apa pulang dah maka mati suasana ini. Tidak khusyuk tu. Ya sholat begitu juga. Anggap sholat terakhir. Bapak Ibu, itulah diantara hubbud dunia kita masih tinggi. Kali itu yang menyebabkan sulit khusyuk dalam sholat. Dan kita berlindung kepada Allah terhadap hati yang tidak khusyuk ini. Artinya mohon kepada Allah, ya Allah, fokus khusyuk terhadap ibadah yang hamba lakukan. Kemudian khusyuk itu membawa ketenangan. Khusyuk membawa ketenangan. Itu makanya Bapak Ibu yang dalam rumah Allah sekarang termasuk yang khusyuk. Tidak banyak kerasa, kresek, kurusuk, tanah saja. Kareh pun kaji Ustaz Bapak Ibu. Itu khusyuk. Hati tenang. Kareh kaji Ustaz Bapak Ibu lebih Bapak Ibu. Sudah. Paling nyoba ke dirinya. Ibarat luku kalau karena asam, ya bagian. Kecilnya dalam artinya dan bandaran dikaji di Ustaz. Itu mungkin karena lukunya. Ya iya sama. Tapi kalau Ustaz, Ustaz khusyuk Ustaz dalam pengajian kau. Aku kalau landak khusyuk apabila jamaah lacok jelik jam. Itu saja. Aku bakal capek selesai kan. Itu pokoknya Pak Ibu ya jelik jam. Ngabuk terus dulu. Hilang kekhusyukan. Nah, jadi kan? Ini. Dan ketiga, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tak pernah puas. Bapak Ibu, di antara yang bisa mengendalikan nafsu itu memang nomor satu urutannya puasa. Kenapa Nabi dan para sahabat itu lebih sering mereka lapar daripada makan atau daripada kenyang? Bahkan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sudah biasa saja tidak makan. Sebab makan ini berpengaruh Bapak Ibu. Itu makanya segala sesuatu apabila menyangkut dengan nafsu itu Bapak dan Ibu jangan dipaturuian. Sebutlah nafsu apa saja. Nafsu tidur begitu juga. Kalau nafsu tidur dipaturian, kapan akan ibadah? Nafsu makan, minum, itu makanya dalam ibadah Ramadan itu makan minum kan ditahan. Setidaknya secara fisik Bapak dan Ibu, memang kita capek, letih. Tapi dari sisi kesehatan, terasa enggak kemarin ketika puasa Ramadan? Sanangnya badan. Itu makanya hari raya ku di awal disebut lebaran kan itu jauh.
Bakal lebaran, lebar paruinya. Gitu kapai barayu kan. Makan, nantinya kan makan. Ya sesuai juga namanya Idul Fitri. Kembali makan. Ya makan ya. Lebar saku-sakunya. Banyak bersedekah walaupun namanya THR. Itu sedekah namanya, sedekah dirayu. Bapak Ibu, nafsu makan tertahan. Ketika puasa lai kurang balik sampai 5 kilo. Masuk 1 Syawal yang 5 kilo bisa naiknya 6 kilo. Terasa kenapa Allah menyuruh tahan dan disitulah apabila makan dan minumku mampu kita tahan, maka terasalah dia ikulah penderitaan orang tidak makan, tidak minum, seperti mohon maaf fakir miskin. Kita dalam setahun yang menjadi wajib itu kan sebulan. Orang-orang fakir, orang-orang miskin tiap hari mereka seperti itu. Oh, Bukit Tinggi tidak ada Ustaz, kata siapa? Contoh ini kan berulang-ulang nih saya sampaikan. Itu Bapak Ibu dari Simpang Manggi, Simpang Ibu, arah ke Pulau Perker. Berapa yang sering saya temui subuh-subuh ini? Belum azan lagi. Ada pemulung. Saya suka dialog dengan itu. Tanya, pagi Pak Pak? Di mana Pak? Anak ampek di rumah. Untuk makan zuhur itu. Untuk makan zuhur. Coba terbayang nggak oleh kita Bapak Ibu? Kita jangankan makan zuhur untuk seminggu sekian lama ke depan ada. Mereka, dia 4 anaknya. Cari dulu plastik dan segala macam, dikumpulkan untuk makan siang, makan malam jangan ditanya. Kalau dia berusaha lagi nanti, kalau tidak latihan usaha lagi sudah zuhur untuk makan malam. Begitu terus kehidupannya, bukan tidak ada. Berapa banyak itu Bapak Ibu, kan ada tampe-tampe sarok itu sampah dalami banyak Pak Ibu. Dan itu, tapi saya katakan sharing berdialog. Apa tujuannya? Membawa untuk diri tenekan yang mereka sebesok, seminggu, karena ada mungkin berupa persiapan. Ternyata ada saudara-saudara awak yang mencari makan untuk siang nanti, untuk anak, bukan untuk dirinya saja, untuk orang yang di bawah tanggungannya. Nah, maka orang yang berpuasa kan memikirkan sampai cuy kolah orang fakir miskin tidak makan. Mereka berhari-hari, ya bahkan berbulan-bulan barangkali menahan perut. Makanya Bapak Ibu, Nabi mengajarkan pada para sahabat mencontoh dari Rasulullah itu. Kan pernah suatu kali di perang Khandaq, Nabi ikut menggali parit itu. Jadi saat memangku ibaratnya, naiklah jubah Nabi, nampaklah putih perutnya oleh sahabat. Ternyata parit Nabi kok dikabet di batu, kabet di batu. Nampaknya sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Enggak. Lalu saya melihat, kelihatan tadi waktu engkau menggali, saya melihat perut engkau kabeh di batu. Oh itu, saya sudah seminggu lebih tidak makan. Bapak Ibu, apa yang tidak bisa diminta Nabi kepada Allah? Apa yang tidak bisa? Jangankan sekedar makanan, semuanya bisa beliau minta. Tapi apa sesungguhnya, kenapa lebih banyak beliau lapar daripada kenyang? Perkara nafsu. Kurang kalaulah banyak kenyangnya Bapak dan Ibu, sulit memikirkan yang tidak kenyang. Banyak kenyangnya,
Sulit memikirkan orang yang lapar. Bawakan saja kepada diri kita. Itu ayat yadu'ul yatim itu, al-ma'un itu kan perkara makan. Coba cari dari awal allazi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala tu'am. Tu'am makan kan? Tahu Bapak Ibu kisahnya itu? Itu kan kisah Abu Sufyan yang sedang makan itu makanan enak-enak, anak yatim menjadi sekeliling. Lalu mencari tadi itu kate suonya kate luar, tapi ndak dikuanya ha. Iya doa tu kuah. Yaduk itu yaduk namanya itu. Kalau bahasanya musia lah. Bekuan tangan itu yaduk. Perkara makan. Sebab orang kalau kenyang Bapak dan Ibu, cobalah dia akan memikirnya untuk dirinya, sulit untuk orang lain. Tapi apabila lapar itu makanya puasa. Kita banyak iman kuat, banyak memikirkan ya Allah, laki yang boleh. Nah, terpikir tuh, cuiku lah orang miskin itu tidak makan, itu nafsu makan. Belum lagi nafsu yang lain Bapak dan Ibu. Ya, mohon maaf nafsu syahwat. Apalagi mohon maaf sudah melewati batas para hewan. Itu nafsu kalau durian. Hewan saja sukanya berlawanan jenis, jantan betina. Hewan itu manusia malah sejenis pun nyelapi aja. Orang kalau seperti itu, kalau tidak taubatnya, pengakuannya kepada Allah kuat, tiap waktu sulit. Kenapa? Coba baca sejarah umat-umat yang seperti itu. Kan Allah hancurkan langsung. Kita ini karena umat Muhammad, setiap ada azab itu Allah tunda dulu. Allah tunggu dulu taubat ini. Tapi kalau sudah melampaui batas, jangan heran nanti lebih dari banjir pun didatangkan. Umat dulu dikerjakannya perangai itu langsung azab, langsung diazab. Ini di Sumatera Barat yang paling kita khawatirkan perzinaan ini, Bapak Ibu. Itu baru-baru video kemarin. Mahasiswa di Padang, kan Patang yang kejadian. Belum lagi yang sejenis dan lain sebagainya. Awak kalau di Sumatera Barat itu Bapak Ibu, walaupun mungkin pelakunya banyak ya, ada yang pendatang ya, tapi yang pribumi terpengaruh. Mohon maaf, penyakit HIV yang sekian orang di sebuah rumah sakit Bukit Tinggi itu kan banyak pendatang, tidak warga asli Bukit Tinggi, tapi terpengaruh peredaran narkoba datang dari luar, dipakai oleh orang Siko, terpengaruh. Itu. Ini diantara nafsu-nafsu yang sudah tak terbentuk, ya, yang melampaui batas, yang dipaturuian sadonya, dan termasuk harta juga begitu. Kalau lah ada cie rumah, alhamdulillah Allah. Kan ada tuh, ada cie rumah. Beli cek lain. Rumah nan cie sendak tak saku dah. Ndak tak barasian dah. Beli cek lain. Sehingga habis waktu dek mau urus itu. Itu nafsu yang tak terbendung. Dan banyak contoh lain Bapak Ibu. Karena itu mohonlah kepada Allah, wa min nafsin la tashfa. Terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak dijawab, bukan tidak dikabul.
Yustajabu itu diijabah, dijawab. Ya beda tuh. Bapak Ibu, dia pasti dikabulkan semua doa kita, janji Allah begitu. Ud'uni, berdoalah, astajiblah. Tapi jangan sampai ada doa kita tidak dijawab. Saya beri contoh mudah dipahami. Bapak Ibu punya anak tingkatan SD. Lalu datang anak tadi kepada Bapak Ibu, "Ma, Pak, bagian yang bawa motor moge." SD benar. Kira-kira jawab Bapak Ibu. Yang jaleh jawab si dulu. Aku yang dijawab tuh. Insya Allah ya nak. Tuh. Jawab saya dulu. Yang susahnya gitu, ketika berdoa Allah pun tak jawab. Jangankan mengabulkan, dijawab pun tak. Itu makanya disebut Nabi itu doa yang tidak dijawab. Jangan sampai doa pun tidak dijawab Allah. Ketika anak tadi meminta, Bapak Ibu tidak jawab apa-apa. Tapi kalau lah menjawab, insya Allah ya nak. Insya Allahnya kan panjang jangka waktunya. Aduh, sesuaikan keadaan nanti. Oh, lah tamatnya SMA, lah kuliahnya, lah bakal ajunya, dikabulkan tak? Ya, kemampuan kita mengabulkan ya dikabulkan. Sama Bapak Ibu, kita berdoa, tugas kita memang berdoa, tapi jangan sampai doa itu tidak dijawab. Kita minta berlindung kepada Allah dari neraka, tapi Allah tidak jawab. Kenapa? Perbuatan kita berlawanan dengan itu. Bagaimana mungkin Allah mau jawab? Ya Allah, berlindung aku kepada Engkau dari neraka-Mu. Jauhkan aku dari neraka-Mu, parangai dakekkan aku dengan neraka-Mu. Parangai. Minta jauhan. Ini sesuai. Yang banyak begitu. Jadi yang membuat doa kita tidak dijawab Allah itu, ini sebabnya. Jadi Bapak Ibu, mohonlah kepada Allah agar doa kita ini dijawab. Kapan Allah kabulkan, itu haknya Allah. Setidak-tidaknya kan ada dalam bahasa Rasul, bahasa Nabi, semua doa kita ini dijawab oleh Allah dan pasti dikabulkan sampai ke akhirat. Nanti di akhirat itu Bapak dan Ibu, boleh jadi banyak doa kita yang sudah dijawab oleh Allah tapi belum dikabulkan, nanti Allah kasih, inilah permintaan kamu dulu yang tidak dikabulkan di atas dunia, sekarang saya berikan kepadamu. Tanda dijawab. Doa seseorang itu tanda dijawab atau tidaknya Bapak dan Ibu, itu akan terlihat dari perbuatan dia. Nyawa berdoa itu kan disuruh terus. Dia wanda berdoa ketika ada kebutuhan. Iya. Itu yang baca. Lata sasak itu sesuatu yang tak tahu baik sudah tahajud malam. Ditanya dek kawan, lah tahajud bagai dan nyindak jodoh. Jadi ada masalah saya. Jadi Bapak Ibu semua, kita tidak bisa pula menampak seperti apa Allah itu menjawabnya, Ustaz. Tugas kita itu kan ud'uni, perintah kan. Doa saja. Setidak-tidaknya doa itu nanti Bapak Ibu akan didapat di akhirat, surga itu. Bisa jadi fasilitas surga kita berbeda dari yang lain. Bukankah kamu minta ini di dunia? Oh, kalau di dunia itu sifatnya sementara, ini untuk kamu berkekalan. Apa yang kamu inginkan di dunia ini semuanya ada. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah, inilah makanya Nabi memohon jangan sampai ada doa tidak kau jawab ya Allah. Doanya itu
Yang sampai ada doaku tidak engkau jawab. Gitu. Paham maksudnya? Jadi tugas awak minta saja. Nah, terutama Bapak Ibu yang kedua, poin kedua tentang doa ini. Ustaz, makanan dia nyangkut kepada doa. Kamu mohon juga kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Tapi yang kamu dapat haram, yang kamu makan haram, perbuatanmu haram. Bagaimana mau doa kamu akan diijabah? Berarti makanan terkait dengan itu, Pak Ibu. Makanan, makanya ibu membuat kolak. Buat kolak. Kolak halal kan? Didapat dari halal, supaya semuanya halal. Lalu kurang harum. Kok pemain ibu Pak? Jadi kita sasak kan? Bambiak selah salai pandan di tangga daun pandan. Ya, masukkan ke dalam kolak tadi. Tanpa ada akad, boleh buat je akad. Ambil saya. Bahkan cara mambiaknya itu kadang-kadang aneh. Bu, minta pandan salai yo. Yo, ambil dah. Dia sulam jawab. Dia minta, dia jawab. Daun pandan yang salai tanpa izin tadi, Bapak Ibu, itu haram namanya. Masuk kepada kolak yang halal, maka berubahlah dia. Itu jadi haram, jadi semua. Dan dia mengendap selama 40 hari dalam tubuh kita, baru jadi darah daging. Selama itulah doa tidak jawab. Makanya orang yang makan haram, alkohol, minum alkohol atau makanan yang sumbernya haram, 40 hari kan sholatnya nggak diterima. Alkohol itu, kenapa nggak diterima? Alkohol najis, dibawa sholat, sementara dia sholat, tubuh bernajis, Allah tidak butuh sholatnya. Makanya 40 hari orang yang meminum minuman keras itu sholatnya tidak diterima. 40 hari sampai dia jadi darah daging. Baik itu loh Bapak Ibu semua. Kebalikannya, kalau Bapak Ibu memberikan orang-orang soleh, orang-orang baik makanan atau minuman, 40 hari dia ibadah mengalir kepada Bapak Ibu nilainya. Itu makanan di belakang doa. Soleh semua. Apa boleh kau Ustaz? Aduh pilihan di Ustaz. Misalkan tukar warna hijau talu saya. Contoh 40 hari beribadah minum talu satu, ibu mengalirnya. Nah itu contoh. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya waktu Rasul. Aku tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi